Alhamdulillah Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin wa jamaahal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. وأحثكم على طاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kesempatan yang mulia ini, seorang khatib berwasiat kepada diri pribadinya dan tentunya kepada seluruh jemaah untuk bersama-sama merenungi dan memikirkan tentang keberadaan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwa merupakan mutiara yang paling indah di dalam menghiasi hidup dalam kehidupan dunia ini. Takwa merupakan ajiman penyelamat di dalam menghindar dari kesesatan dunia serta kesesatan alam akhirat. Bahkan takwa merupakan senjata yang paling ampuh di dalam menghindar dari pesona gejolak nafsu yang timbul dari setan yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, dalam setiap gerak langkah kita dalam kehidupan ini senantiasa bermodal dengan berpegang takwa. Tentunya keberadaan keimanan serta ketakwaan kita bisa meningkat dan bertambah ketika intisalul ma'murah wa ijtinabul munkarat. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu bisa melaksanakan berbagai macam yang telah diminta oleh Allah, baik itu berbentuk ibadah dan ketaatan yang berbentuk kebajikan yang berhubungan dengan Allah, yang berhubungan dengan sesama manusia. Dan di sisi lain kita menghindar dari segala bentuk perbuatan-perbuatan dosa yang telah dilarang oleh Allah, dari segala bentuk perbuatan-perbuatan maksiat yang kesemuanya merupakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang berkomitmen dalam kehidupan ini selalu berpegang teguh dalam masalah keimanan dan ketakwaan, maka tentu dia akan berada di derajat yang paling tinggi dan berhak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam rangka meraih keridhaan dari Allah, maka seseorang harus mengenal kepada Allah. Untuk bisa mengenal kepada Allah, maka seseorang harus mengenal terhadap dirinya. Saya ulangi, dalam rangka meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seseorang harus mengenal kepada Allah. Untuk bisa mengenal kepada Allah, maka seseorang harus mengenal terhadap dirinya.
Makanya ada sebuah ungkapan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal terhadap dirinya, maka sungguh ia telah mengenal kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan orang mengatakan ini adalah hadis, padahal ini bukan sebuah hadis. Ini merupakan makalah atau ungkapan dari seorang ulama sufi, baik yang disampaikan oleh Al-Imam Syekh An-Nawawi, yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah, yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ketiga ulama ini mengatakan bahwa itu bukan hadis, akan tetapi makalah ungkapan dari seorang ulama tasawuf yang bernama Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Dan di sisi lain kebanyakan di kalangan masyarakat banyak yang salah dan keliru, bahkan terbalik di dalam memberikan sebuah pengertian man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sebagian di kalangan masyarakat mengartikan ketika dirinya ini selalu merasa dekat kepada Allah tanpa mengenal siapa dirinya, seakan-akan dia selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pengertian ini kita terapkan dalam masyarakat, yang jelas banyak orang yang malas beribadah. Banyak orang yang melakukan perintah Allah tanpa sesuai dengan konsep syariatnya Nabi. Padahal Syekh Imam An-Nawawi itu menjelaskan yang dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, arafa nafsahu bidilliha wa ajsiha wa faqriha, arafa Allah biizzihi wa qudratihi wa ghina. Yang artinya ketika seseorang itu sadar bahwa dirinya merupakan makhluk yang paling lemah, ketika dirinya itu sadar bahwa dirinya merupakan makhluk yang paling hina, ketika seseorang itu sadar bahwa dirinya merupakan makhluk yang serba kekurangan, maka ia akan mengakui bahwa Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memiliki segala-galanya, Allah yang Maha di atas Maha. Kalau ungkapan ini ada terhadap diri seseorang, maka tentu orang itu akan lebih semangat dalam rangka melaksanakan ketaatan dan ibadah yang telah diperintah oleh Allah yang sesuai dengan konsepnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dirinya sudah merasa hina, maka yang lebih pantas mulia tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, untuk lebih jelasnya dalam rangka meraih keridhaan Allah harus mengenal kepada Allah dan harus mengenal terhadap dirinya. Ada 3 pertanyaan yang akan mengantarkan kepada seseorang untuk lebih mengenal kepada Allah. Pertanyaan yang pertama, dari mana kita? Pertanyaan yang kedua, untuk apa kita ini hidup? Dan pertanyaan yang ketiga tidak lain adalah kemana kita ini akan kembali. Pertanyaan yang pertama, dari mana kita? Dahulu kita ini tidak ada, sekarang kita ini bisa ada, hidup di alam dunia. Dahulu kita ini belum lahir, sekarang kita bisa merasakan hidup di alam dunia. Dan perlu diketahui bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah dari setetes air mani yang berasal dari unsur-unsur tanah. Bahkan dijelaskan oleh Allah, alam nakhluqukum min ma'in mahin. Bukankah kamu
manusia aku ciptakan dari setetes air mani yang hina. Ini kata Allah. Maka sangat tidak pantas hadirin kita ini sombong dengan banyaknya harta benda. Tidak pantas hadirin kita ini sombong dengan kepintarannya, dengan kealimannya. Tidak pantas hadirin kita ini sombong dengan adanya tinggi pangkat dan jabatannya. Karena kita ini diciptakan oleh Allah dari air yang hina, dari air mani. Maka permasalahan ini kalau kita angkat, ketika seseorang memiliki sifat sombong, maka tentu orang itu belum mengenal terhadap dirinya. Ketika belum mengenal terhadap dirinya, yang jelas orang itu belum mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ini masih berbentuk janin atau embrio, masih berada dalam kandungan sang ibu, kita ini tidak tahu apa-apa. Seandainya kita ini bisa berbicara, tentu kita ini banyak bertanya kepada Allah. Untuk apa Allah menciptakan kedua tangan? Untuk apa Allah menciptakan kedua kaki? Untuk apa Allah menciptakan mata? Untuk apa Allah menciptakan telinga? Karena kita tidak tahu apa-apa. Yang kita andalkan tidak lain adalah dari usaha. Namun ketika kita sudah lahir ke alam dunia, kita merasakan terhadap nikmat-nikmat Allah yang mana Allah menciptakan seluruh panca indera kepada kita. Dan kita mendapatkan bersyukur kepada Allah. Ketika kita ini bersyukur kepada Allah, maka tentu kita telah mengenal terhadap diri kita. Maka yang jelas kita telah mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, untuk apa kita ini hidup? Allah tidak hanya bisa menghidupkan kita di alam dunia. Allah tidak hanya bisa melahirkan kita ke alam dunia, akan tetapi Allah memiliki tujuan. Kenapa manusia ini diciptakan oleh Allah? Karena Allah memiliki tujuan. Maka ketika kita manusia ini tidak merasa bahwa hidup ini tidak memiliki tujuan, maka yang jelas kita akan kehilangan pegangan hidup dan sangat malas di dalam rangka melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan Allah menciptakan manusia ini tidak lain adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya tidak lain agar supaya kita ini mengabdi, agar supaya kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah yang telah menciptakan kamu. Ini kata Allah. Dan Allah juga telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. Tujuannya tidak lain agar supaya kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan kita hidup tidak lain dalam rangka melaksanakan ibadah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang ketiga, kemana kita ini akan kembali? Yang menghidupkan kita ini adalah Allah. Tentu yang mematikan kita tidak lain adalah Allah. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kita ini akan dimatikan oleh Allah dan kita akan dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur ketika sudah datang hari kiamat. Maka yang jelas kita ini akan kembali terhadap dua arah. Tubuh kita, jasad kita akan kembali ke tanah. Karena kita diciptakan dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu manusia, kata Allah, aku ciptakan. Ke dalam tanah kamu manusia akan aku kembalikan, dan dari tanah kamu manusia akan aku keluarkan. Ini kata Allah. Maka sangat jelas. Sedangkan ruh ini, kalau jasad kembali kepada tanah, sedangkan ruh akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada dua istilah
kita akan kembali yang pertama kembali ke dalam kubur. Istilah yang kedua, kita akan kembali ke alam kubur. Yang kembali ke dalam kubur adalah jasad kita, tubuh kita. Yang kembali ke alam kubur adalah roh kita. Alam kubur tidak lain adalah alam barzakh. Hanya Allah yang lebih mengetahui tentang kondisi alam barzakh. Yang terpenting bagi kita bisa menjawab dari 3 pertanyaan yang ada dalam permasalahan diri kita untuk lebih tahu dan paham tentang diri kita, yang pada akhirnya mengantarkan kepada kita untuk lebih paham dan tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebuah harapan mudah-mudahan materi khutbah ini dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li